Oke. Jadi Bapak Ibu, dari 8 orang yang sudah saya nilai untuk micro teaching ini ya, saya akan jelasin sedikit aja ya tentang bagaimana Bapak Ibu tadi sudah mengumpulkan satuan acara pembelajaran yang dikirimkan ke Google ya, Google di Drive ya. Saya udah lihat ya. Pada dasarnya semuanya kalau saya lihat ini sama rata ya, karena Bapak Ibu kalau saya lihat sebenarnya udah cukup bagus semuanya. Apalagi saya sudah beberapa hari mendampingi Bapak Ibu di kelas dan sudah cukup lah ya sebenarnya bahwa Bapak Ibu punya talenta untuk menjadi seorang pelatih ya, tenaga pelatih kesehatan khususnya untuk Rumah Sakit Saiful Anwar ini ya. Jadi kalau kita lihat penilaian yang bisa saya lihat, yang bisa saya sampaikan untuk satuan acara pembelajaran yang Bapak Ibu buat, ini ada nilai sebenarnya poinnya 15 ya. Tapi karena semuanya karena satu kelompok, satu kelas, satu rumah sakit, jadi kayaknya bisa saling tolong-menolong, saling bantu. Jadi untuk SAP semuanya nilainya bagus. Ya Bapak Ibu ya, untuk SAP, Satuan Acara Pembelajaran Pendidikan. Ya. Kemudian ini saya secara global, ya secara global saya lihat yang dari Google Drive dulu. Apa itu? PowerPoint, bahan tayang, ya. Saya nggak tahu nih kenapa bisa hampir sama, ya hampir sama. Artinya apa-apa yang sudah diterima oleh Bapak Ibu selama proses pembelajaran untuk pembuatan media pembelajaran yang kemarin sudah diberikan, ya, yang sudah diberikan oleh Pak Ian, ya, yang diberikan oleh Pak Ian, semuanya bagus. Tidak ada istilah lagi kalau saya lihat copy paste dari Word, ya. Kemudian standar ya, pokoknya eye catching sudah ya, eye catching pokoknya semuanya bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk pembukaan mungkin saya sekedar mengulang saja ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon maaf saya tidak akan mengadili satu persatu atau mengklarifikasi satu persatu. Secara global yang bisa saya lihat Bapak Ibu karena sudah diberikan poin-poin penilaian ya, poin-poin penilaian. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya, Bapak Ibu semuanya ngucapin salam, nggak ada yang enggak ya. Kemudian Bapak Ibu memperkenalkan diri, nggak ada yang enggak. Kemudian Bapak Ibu saya lihat ada beberapa yang mencairkan suasana, ada yel-yel ya kan, ada hai, ada halo, ada pantun, keren lah pokoknya. Kemudian apa lagi? Bapak Ibu semuanya sudah menyampaikan TPU, TPK atau hasil belajar atau indikator hasil belajar. Kemudian ada yang kasih apersepsi, ada yang tidak, tapi sama lah ya. Apersepsi itu kan Bapak Ibu mengecek sampai di mana pengertian atau penjajakan peserta terhadap apa yang mau kita sampaikan. Sudah, ada yang tidak. Tapi sekali lagi saya tidak menunjuk, yang jelas apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan itu sudah cukup bagus untuk pembukaan. Nilainya semua bagus. Ya, nilainya semua bagus. Oke. Ya, untuk pembukaan yang paling inti. Yang paling inti untuk Dokter AC. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Baksonya dari Buis itu Dokter AC. Oh, pantas. Pantasan jadi nilainya bagus semua. Oke, kemudian untuk isi. Nah, isi ini nilainya tinggi banget, Pak. Proses kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Ini nilainya 30, 10, 10, 8, 7. Nah, kebayangkan nilai untuk isi sendiri dari nilai 100 penilaian kita, itu 40, 50, 50 tambah 15. 65 sendiri, 65 poin sendiri dari proses kegiatan pembelajaran. Ya, jadi mungkin yang perlu saya koreksi sedikit ya, karena saya kan harus menilai pertama hubungan interaktif ya, cara bertanya, cara menjawab. Oke, saya masih dengar ya, saya masih mendengar. Bapak Ibu bisa saya lihat melakukan hubungan interaktif dengan peserta, cara bertanya dan cara menjawab. Gestur tubuh saya masih bisa melihat. Cuma yang mungkin saya koreksi sedikit buat Bapak Ibu di sini ya, saya rada kebingungan karena Bapak Ibu banyak ngebelakangin saya. Kenapa? Kameranya di belakang Bapak Ibu.
Ya kan bagaimana pendekatannya ke peserta, bagaimana eye kontaknya sama peserta, bener kan? Karena semuanya ngebelakangin, saya cuma lihat postur tubuh Boy dari belakang doang. Kan enaknya apa kalau kita presentasi kan saya yang menilai sama peserta sama-sama wajah Bapak Ibu. Ya, ini saya nggak ngelihatnya sesekali pada saat Bapak Ibu baca slide. Ya, jadi mungkin itu aja yang perlu saya koreksi buat kelas ini ya, karena semuanya kondisinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi ya, mungkin eye kontak seperti itu ya. Terus volume suara, nah ini mungkin yang perlu diingatkan bahwa ada pada saat kita melakukan presentasi, kita ada melakukan penekanan suara ya, penekanan pada kata-kata. Ingat nggak kata-kata? Apalagi yang kemarin? Yang 3 itu? Bapak Ibu ingat? Intonasi, Bu. Intonasi. Terus? Intonasi, bahasa tubuh, benar nggak? Ya kan? Kemudian kata-kata, benar kan? Pada saat ngajak presentasi. Ya, jadi memang saya agak kehilangan momen pada saat Bapak Ibu saya nggak bisa melihat. Saya cuma ngelihat dari belakang karena kamera di belakang. Itu aja sih. Jadi memang rada sulit saya untuk melihat eye contact dan kedekatan Bapak Ibu dengan audiens ya, itu ya. Tapi tidak mengurangi yang jelas secara overall semuanya bagus ya. Kemudian memberikan apresiasi. Nah, ini yang saya lihat, ada yang tidak. Jadi Bapak Ibu jangan lupa memberikan apa? Memberikan apresiasi kepada peserta kalau ada peserta yang sudah ngejawab. Apresiasinya macam-macam. Wah, Ibu jawabannya keren, bagus. Terus jangan pernah mempersalahkan jawaban peserta walaupun tidak cocok dengan kita. Itu namanya kita membuat adu argumen, kemudian kita akan menimbulkan suatu konflik. Ya, jadi jangan sampai ada adu argumen. Tapi semua jawaban peserta, kalau kita belajar orang dewasa, semuanya benar. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian, nah ini dia. Kalau ada yang nanya, kasih kesempatan ke peserta yang lain dulu. Jangan langsung diambil alih oleh fasilitator. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi latihan. Ya. Nah, metode pembelajaran, saya lihat metodenya udah cukup bervariasi. Keren. Ya, sudah cukup bervariasi, bagus. Ya, sangat variatif metode yang Bapak Ibu berikan ya. Ada penugasan, ada diskusi, ya kan, ada demonstrasi. Pokoknya luar biasa deh. Ya, saya senang banget sampai ada yang kekurangan waktu. Ya, sampai ada yang kekurangan waktu pada saat ngasih penugasan, waktunya udah selesai. Jadi pre-memory no problem. Tapi saya udah tahu. Ya, saya udah tahu arahnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian selain metode yang tadi sudah sangat variatif, saran saya pada saat kita melakukan suatu presentasi, ya, suatu pengajaran, itu metode tidak satu, minimal 2 atau 3. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa memainkan metode pembelajaran model window shopping. Ini metode yang baru banget ini, ya, window shopping atau jigsaw atau gallery wall. Wah, ini seru. Pengajar nggak capek. Saya paling sering ngajar, kalau saya jadi fasilitator, saya paling sering yang 3 ini. Ya, saya nggak mau capek. Kenapa? Peserta kalau diajak dia untuk membaca di situ, kemudian mempraktekkan dengan metode yang 3 ini, itu senang banget orang dewasa. Yang window shopping terutama. Ya, saya nggak ada menerangkan apapun. Saya cuma kasih tahu pokok bahasan kita adalah pokok bahasan 1 ini, pokok bahasan 2 ini, pokok bahasan 3 ini, pokok bahasan 4 ini. Misalnya pokok bahasan ada 4, ya, pokok bahasan ada 4. Saya langsung bagi 4 kelompok. Ya, bagi 4 kelompok, saya bagi flip chart, saya kasih spidol warna-warni, saya kasih kertas warna-warni. Kelompok 1 bahas pokok bahasan 1, kelompok 2 bahas pokok bahasan 2, 3 dan 4 juga bahas pokok bahasan 3 dan 4. Kemudian diapakan? Mereka akan diskusi. Itu seru biasanya. Saya cuma ngeliat aja. Mereka akan diskusi. Ini nggak bisa, ini begini, apa yang mau kita tulis? Ya kan, apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita rangkum, bagaimana kita nanti presentasinya.
dengan 1 lembar atau 2 lembar flip chart dengan modal spidol warna-warni yang saya kasih tadi. Nah, begitu selesai, cantiklah flip chart tadi. Ya, karena keluar ide kreatif mereka bagaimana menampilkan flip chart sebagai media pembelajaran, ya, sebagai media pembelajaran yang nantinya akan dilihat oleh kelompok lain. Nah, kelompok lain nanti akan berjalan. Kelompok 1 akan berjalan ke kelompok 2, melihat flip chart-nya seperti apa. Nanti ada yang nungguin di situ, menerangkan. Ini loh, ya, seperti jualan, makanya istilahnya window shopping. Jadi jualan ilmu, jualan kepada kelompok yang lain. Ini loh diskusi kelompok kami tadi, apa yang mau ditanyakan. Begitu terus keliling. Kelompok 1 pindah ke kelompok 2, pindah lagi, sehingga 4 pokok bahasan itu terselesaikan. Itu waktunya nggak terasa, Bu. Mau 2 JPL, 4 JPL, 6 jam pelajaran, semuanya heboh, semuanya seru dan rame. Hasilnya luar biasa. Karena mereka langsung bertanya. Nah, si fasilitator saya tinggal melihat, kemudian saya nanti tinggal nampung, kemudian saya tinggal klarifikasi. Enak banget. Ini metode pembelajaran. Ya, yang kemarin di kelompok 3 yang ada saya masuk di metode pembelajaran, ya, untuk metode yang 3 ini sangat luar biasa kalau Bapak Ibu bisa tampilkan model yang seperti ini. Jadi tidak bahwa pembahasan itu udah biasa, tapi kalau kita bisa membagi pokok bahasan kepada peserta, kemudian peserta melakukan 3 metode ini sangat luar biasa. Belajar orang dewasa banget, ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nih salah satu yang sering saya lakukan, ya, yang sering saya lakukan. Kemudian hasil flip chart tadi, ya, hasil media presentase yang dibuat oleh peserta tadi itu biasanya saya tandingkan. Saya tandingkan antar kelompok. Yang paling bagus yang mana? Ayo kasih nilai dong semua pesertanya. Pesertanya kasih nilai, ada kasih 5, ada kasih 10, ada kasih 5, ada kasih 10. Yang tertinggi, saya biasanya kasih apa? Coklat. Saya kasih coklat, seru lah ya. Jadi ini nih contoh metode pembelajaran. Saya silakan berkreasi dengan metode pembelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan sehingga kelihatan banget memang kita belajar orang dewasa. Ya, karena orang dewasa itu nggak suka dikasih ini adalah mereka udah tahu. Tapi kalau suruh baca, suruh praktekkan, mereka senang banget ya Bapak Ibu ya. Tapi kembali lagi kepada apa? Indikator hasil belajar ya itu. Nah, kemudian ini nih ya. Jadi bahan tayangnya tadi saya bilang udah sederhana, bagus, pokoknya keren lah. Pak Yan sudah oke memberikan materi media pembelajaran ya. Jadi bahan tayangnya udah bagus semua, nggak ada yang jelek. Ya, saya nggak bisa protes. Warna juga sudah eye catching. Oke. Nah, ketepatan alokasi waktu. Dalam catatan saya, yang kelebihan ada 3 orang. Kelebihan waktu. Ada yang kelebihan waktunya sampai hampir 9 menit. Wah, ini udah ngambil jam pelajaran orang lain kan? Ya, sudah ngambil jam pelajaran orang lain. Kasihan dong fasilitator yang berikutnya. Atau ya peserta yang sudah ngarap, pengen keluar, pengen istirahat, itu nggak dapat lagi. Ya, jadi pesannya apa kalau kita kelebihan? Istilahnya apa? Mohon maaf, jangan saya bilang yang kelebihan waktu itu jadi kesannya menzolimi, jangan. Kecuali peserta yang semangat nih, peserta yang nggak mau berhenti. Tapi tetap saja harus di-manage ya. Makanya tadi dari awal saya bilang, Bapak Ibu kalau udah ada yang kelebihan waktu, tolong ingatin temennya, main kode lah, main apa gitu. Karena tadi ada yang kelebihan sampai 9 menit. 9 menit, kacang banget. Ya. Kemudian ada yang 9 menit kelebihan, ada yang 2 menit kelebihan, ada yang kelebihan 4 menit dari orang. Saya nggak mau sebutkan orangnya siapa. Ya, coba introspeksi dulu. Siapa ya tadi kebanyakan waktunya? Oke. Yang parah, saya juga nggak mau sebut orangnya. Ada yang kekurangan waktu, Bapak Ibu. Bukan kekurangan waktu, kecepatan waktunya. 20 menit. 20 menit cuma terselesaikan 15 menit. Kebayangkan? Berarti berapa? Kelebihan waktunya 1/4. Ya.
Nah, kalau udah ketemu fasilitator begini, panitia bingung. Master of training bingung. Nah, masih ada waktunya. Jadi kalau masih ada waktu, kita harus cari waktu buat apa? Evaluasinya ditambah, Bapak Ibu. Evaluasi. Apa evaluasinya? Interaksi. Kita bertanya kepada peserta, kita ajak diskusi. Nggak ada yang mau nanya. Ibu, Bapak yang silahkan melemparkan suatu statement sehingga dapat tanggapan dan terkait dengan materi yang kita berikan sehingga semuanya mencapai waktunya. Waktunya termanage dengan baik. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Evaluasi. Evaluasi pencapaian pembelajaran sesuai dengan TPU TPK. Oke, kalau saya lihat oke lah semua tadi semuanya karena kompak ya. Karena ketemu tiap hari ya. Karena ketemu apalagi jangan salah. Semuanya sudah buat evaluasi. Ya, ada yang memberikan evaluasinya pada saat secara lisan ya, tadi semuanya kebanyakan sih secara lisan yang pasti oke lah, bagus. Kemudian semuanya di pengakhiran, nah ini pengakhiran, nilainya berapa nih pengakhiran? Nilai pengakhiran ini 10 cuma. Jadi yang banyak tuh nilai apa? Proses belajar mengajarnya, proses intinya 65 poin. Nah, pengakhiran semuanya tadi sudah buat, semuanya sudah merangkum, semuanya sudah menyimpulkan, dan semuanya pasti menutup dengan salam. Nilainya berapa? 10. Ya, 10. Oke lah, pokoknya semua bagus ya Bapak Ibu ya. Saya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, yang jelas yang perlu saya koreksi tadi mungkin kamera karena saya kesulitan melihat wajah ya, mimik wajah si fasilitator Bapak Ibu karena posisi kamera selalu di belakang. Kemudian apa ya? Kayaknya udah semua deh. Oke, interaksi semuanya bagus ya, interaksi semuanya bagus. Kemudian ada yang kasih pantun lah, udah ikut-ikut saya. Keren ya, senang banget ya buat kelas ini. Ada yang bilang saya ini rada pelit loh. Saya rada pelit kalau kasih nilai kan gitu ya, agak sakot gitu. Tapi untuk kelas ini enggak. Yeay, tepuk tangan dong. Buat kelas ini enggak, karena bagus semuanya, senang banget ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau tanya, ada yang mau kita diskusikan? Ada yang mau kita diskusikan? Ya, silakan. Terasi. Mungkin kalau saya mohon izin jadi kameranya Bu Asih dari sana, saya melaporkan bahwa terjadi kontak mata semua kok Bu. Jadi semua pemateri jadi kontak mata semua kok Bu, kalau saya boleh laporan dari jadi kameranya Bu Asih di sana. Terus untuk yang kedua Bu, masalah waktu kelihatannya ini kalau masalah daring Bu ya, mungkin ada beberapa waktu yang miss. Jadi kita di sini sudah belum menyiapkan, sudah memulai karena kita kan waktunya agak beda dengan Bu nggih. Jadi ada miss waktu beberapa kalau daring itu. Tapi kalau saya boleh laporan, tepat waktu semua kok Bu. Kecuali saya maksudnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kecuali kasih. Saya Bu yang tidak tepat waktu. Oke, yang nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Sih. Nggak ada yang bisa sempurna Pak Kendran. Yang sempurna hanya milik Allah. Ya, yang jelas tadi memang pada saat waktu saya mulai hitung pada saat saya katakan ya semuanya sudah selesai. Begitu assalamualaikum baru saya bilang, sebelum assalamualaikum baru saya bilang, walaupun baru nyiapin saya belum hitung. Tapi begitu siap akan assalamualaikum, Bu, Pak, waktunya 20 menit dari sekarang. Nah, itu dia. Jadi kalau pada saat nyiapin, silakan Ibu Nina, saya belum hitung. Walaupun Bu Nina, ya Bu, saya belum hitung. Tapi begitu dia Bu Asih gimana? Silakan Bu, 20 menit dari sekarang ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kan saya bilang, nggak ada yang sempurna. Saya juga kalau ngajar, peserta suka minta waktunya lebih. Peserta loh, bukan saya. Peserta, Bu, lagi, ada pertanyaan lagi. Waduh, susah nyetopnya ya. Kalau udah saya ngasih materi, kadang-kadang suka lebihnya itu bukan dari saya sih cepat selesai ya. Pas waktunya. Cuma ya itu, pertanyaan nggak mau udah.
Ada beberapa yang nggak mau, masih mau nanya kan gitu. Kalau sekarang kita waktunya santai saja, boleh mau dilanjut sampai jam 12 juga nggak apa-apa. Terakhir, Kalau misalnya terakhir, nggak ada Dokter Asih. apa-apa lagi, kita selesaikan. Oke, Dokter gimana? Asih, Ada mohon lagi? maaf terakhir. Ya. Mengutip dari kata-kata Dokter Asih, tidak ada yang sempurna. Jadi nilai kami kelihatannya nggak sampai 100, Bu. Tapi di atas 90, ya, Bu. Terima kasih, Bu Asih. Saya bisa kelepek-kelepek ini. Pinter banget karena saya bilang keren, ini segala cuma berarti minta di atas 90, bahaya ini. Pak Amin senyum-senyum. Oke, terima kasih Pak Kendon. Yang lain? Yang lain? Mungkin saya Ya, silakan Ibu. Silakan. sinyalnya nggak bagus. Suaranya. Dokter Asih. Apa pertanyaannya, Bu? Suaranya menghilang. Halo? Suaranya menghilang, Bu Eis ya? Amin. Saya ganti, saya di Pak Gendon. Pak Gendon. Pak Amin, ada yang nanya atau Ya. tulis di chat deh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan ke Bu Asti? Hanya menyampaikan saja, menyampaikan tadi Dokter Asti tidak bisa melihat performan dari penampilan kita, terutama dari fisik kita semua. Ini mungkin saya hanya sepertinya kelas ini kayak beneran kita diskusi gitu. Ya, jadi semua baik pemberi materi maupun peserta itu sama-sama serius mengikuti sama-sama gitu. Jadi memang tadi mohon maaf mungkin kami tidak bisa menunjukkan vis kami waktu interaksi. Mungkin itu aja, Dok. Terima kasih untuk supportnya selama ini luar biasa. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi saya sudah merasakan. saya sudah merasakan kalau Bapak Ibu semuanya serius banget ikut micro teaching ini. Persiapannya pun memang luar biasa, bisa nyiapin satu kelas, nyiapin kamera, nyiapin 2 akun, ya kan, yang satu akun dipakai rame-rame ya. Memang oke lah, ya. Saya angkat tangan deh. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi? Ada lagi? Ya, terima kasih, terima kasih. Iya, Ibu, terima kasih. Ada lain lagi? Yang mau kita diskusikan tentang proses yang sudah kita lalui? Atau kalau ada yang malu boleh tulis di chat, kita masih ada waktu. Menunggu menunggu pengumuman. Ngelihat Bapak Ibu, melihat wajah saya aja, melihat wajah saya, melihat saya ngomong, kelihatan ada yang nggak lulus nggak ya? Kayaknya nggak 100% lulus. 100% lulus. Terima kasih Bu Asti yang baik hati. Kayaknya nilainya bagus semua nih ya. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi ya, nggak ada lagi ya. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu semuanya ya, kita break, istirahat, siap-siap kita sholat zuhur, istirahat ya. Pak Amin, apalagi agenda kita? Pak Amin? Pak Amin? Cukup, Bu. Agenda cukup. kita? Setelah ini mungkin teman-teman bisa Oh, udah Bu, tinggal kita persiapan untuk penutupan saja. Oh gitu, tinggal persiapan penutupan. Oke, baik.
Oke, kalau gitu kita istirahat. Kita bisa tinggalkan grup yang jelas. Bapak Ibu semuanya, asalnya sembilu dari bulu, bulu disusun jadi tempian. Izinkan saya menyusun jari 10. Salah hilaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya boleh leave grup ya. Ya, Bu. Terima kasih, Dokter Asih.